Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Joko Dwi Santoso. Pada sesi perkuliahan ini, saya akan membahas tentang keamanan komputer. Jadi di tahap awal ini saya membahas tentang pengantarnya dulu nih di chapter 1 atau di teori pertama itu tentang pengantar keamanan komputer. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih tentang keamanan komputer ini? Bisa kita lihat dari bagian dari keamanan komputer, meliputi dari sini ada pengantar keamanan komputer, terus ada hacker dan cracker, ada kriptografi, ada pengamanan program, ada pengamanan sistem operasi, ada pengamanan jaringan komputer, dan ada pengamanan sistem basis data di sini. Oke, kita next. Perkembangan dari civilization-nya atau dari parameter dari people-nya, orangnya. Nah, ini contohnya bridging civilization to its niche-nya. Jadi yang pertama ada God gitu ya, ada Vandal, ada Han, dan ada Geek. Ada Geek di sini. Ini tentang perkembangan dari civilization dari seorang si pelaku di dunia maya ya di sini ya. Nah, di beberapa statistik tentang komputer atau information security, ini kalau kita melihat dari survei di Survey Information Week USA, ada 1271 sistem atau network manager, hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Ini cuma 22%. Kalau sekarang ini karena pandemik, mungkin kesadaran akan tingkat keamanan komputer sangat tinggi ya. Karena semuanya bekerja hampir di belakang layar semuanya. Jadi semuanya serba online. Terus kesadaran akan masalah keamanan masih sangat rendah. Nah, ini tingkatan awareness-nya sangat rendah di sini. Nah, dari statistik, ini masih sambungan yang pertama, bagaimana untuk membujuk manajemen untuk melakukan invest di bidang keamanan. Yang kedua, membutuhkan justifikasi perlunya investment infrastruktur tentang keamanan itu sendiri. Oke, ini tentang contoh dari statistik tentang komputer. Nah, dari rendahnya kesadaran keamanan atau lack of security awareness di sini, manajemen ini ya, nyambung dulu, online dulu, security belakangan. Nah, biasanya kan seperti itu loh. Penting connect dulu dah. Security-nya nanti lah, bahas tentang keamanannya nanti aja. Yang penting connect gitu kan. Nah, sekarang kan belum ada masalah. Nah, bagaimana dengan ROI-nya? Nah, dari praktisinya, pinjam password admin dong. Nah, rendahnya kesadaran akan masalah keamanan ini sangat-sangat minim sekali. Contoh gini, Anda punya pacar, saking Anda takutnya, kasihlah passwordnya, nih saya percaya sama kamu nih, saya nggak mungkin akan mendua dan sebagainya, kasih nih username password. Ini salah, keliru besar. Jadi diri kita pun harus ada self defense. Kalau kita nggak melakukan self defense atau awareness dalam diri kita sendiri, berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Di security life cycle, di sini ada namanya information asset yang akan dibagi menjadi banyak sekali. Ada maintain, ada access, ada design, ada implement. Di maintain ada ngelihat di sini ada insiden, ada incident response investigation, ada cybercrime and forensic, ada electronic discovery expert witness, ada reactive service, ada liquidation support service. Sedangkan di segi aksesnya ada awareness and training. Di desainnya pasti punya polisi dan prosedur. Di implement Anda harus memiliki dua madap di sini ya, divisi manajemen implementation, dan ada yang namanya monitoring vendor. Ini security merupakan sebuah proses ya, bukan produk ya. Ada proses di situ. Terus statistik dari sambungan yang tadi, angka pasti akan sulit ditampilkan karena kendala bisnis, negatif publicity. Di tahun 1996, FBI National Computer Crime Squad, kejahatan komputer yang terdeteksi kurang dari 15% dan hanya 10% dari angka itu yang dilaporkan saja. Ini contoh data statistik yang terdahulu. Nah, dari tahun 96 tadi, American Bar Association, dari 1000 perusahaan, 48% telah mengalami computer fraud dalam kurun 5 tahun terakhir. Ini ada
pencurian data ya. Di tahun yang sama di Inggris, NCC Information Security Breach Survey, kejahatan komputer naik 200% dari tahun 95 ke tahun 96. Bayangin, di tahun 95, 96 sudah naik segitu besarnya 200%. Gimana dengan tahun 2021? Nggak mungkin Pak, karena di tahun 2001 ini kan orang-orang udah paham nih Pak tentang dunia komputer, kita udah pakai VPN. Nanti saya akan bahas tentang VPN yang Anda lakukan. Anda yang pakai download di Play Store atau dimanapun, atau dapat dari Telegram, nanti akan saya bahas tentang VPN tersebut. Tapi Anda pahami dulu konteks di teorinya di keamanan komputer yang pertama ini dulu. Tahun 97 FBI baru kasus lagi. Kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer naik 950% dari tahun 96 ke 97. Dan yang convicted di pengadilan naik 88%. Nih, bayangin naiknya sampai segitu banyaknya. Baru naik lagi, sampai ada kerugiannya dari Tim Morris sehingga melumpuhkan internet di sini ya sampai 100 juta dolar sampai 10.000. Nah, bayangin, ini sangat banyak sekali. Di bulan Maret tanggal 10 97 naik lagi 7 Februari tahun 2000 sampai 9 Februari 2000 distributed denial of service DDoS attack terhadap Yahoo, eBay, CNN, Amazon, CDNet, E-Trade diduga menggunakan program Trino dan TFN. Nah, teman-teman nanti bisa cari lah. Ini program-programnya kemana saja. Oke, masih tentang data statistik di sini ya. Jumlah kelemahan vulnerability sistem informasi yang dilaporkan ke Bugtrack meningkat 4 kali quadruple di sini ya, semenjak tahun 98 sampai tahun 2000. Dari 20 laporan per bulan menjadi 80 laporan per bulan. Ini Anda bisa lihat kasuistiknya sangat banyak sekali. Di tahun 2001 ini naik, ada virus Sircam mengirimkan file dari hard disk korban. File rahasia bisa tersebar. Contohnya adalah Wormcode Red menyerang sistem IIS-nya atau internet service-nya ya. Kemudian melakukan port scanning dan menyusup ke sistem IIS yang ditemukannya. Nah, sekarang ini kan ya sudah jarang digunakan. Ya paling banyak menggunakan apa ya sekarang ya? SAMPP, pakai WAM server gitu seperti itu. Nah, terlupakan dari dalam. Ini tahun 99. Computer Security Institute CSI, FBI Computer Crime Survey menunjukkan beberapa strategi menarik. Seperti misalnya gini, ditunjukkan bahwa disgruntled worker atau orang dalam merupakan potensi attack atau abuse. Ya emang bener sih, sampai sekarang juga sama. Ini nanti ada kasus yang akan saya bahas tentang bocornya data kemarin ya. Bocornya data kemarin tapi berbeda. Nanti materi ini kan masuk ke dalam playlist mata kuliah keamanan komputer. Sedangkan yang akan saya bahas tentang kasusistiknya tentang kalau nggak salah data nasabah BRI yang kemarin baru ya. Dia hanya di Rapid Forum. Nanti akan saya bahas tentang emoted malware. Nah, emoted malware itu seperti apa nanti akan saya bahas di situ nanti. Nah, di KPMG ini 79% eksekutif senior terjebak dalam kesalahan berpikir bahwa ancaman terbesar terhadap keamanan sistem berasal dari luar atau eksternalnya. Oh iya, walaupun kebanyakan responden sudah memikirkan tentang hacker, kurangnya atau bahkan tidak adanya implementasi security policy dan kurangnya kesadaran karyawan adalah ancaman terbesar bagi sistem online mereka. Nah, kita bisa lihat datanya di sini dari HTTP dari CS Berkeley itu Anda bisa melihat Weaver Map ya. Ini WOM mengeksploitasi bug MSQL server pada peta penyebaran dalam 30 menit loh. Segitu. Ini tahun diambilkan di tahun 2003. Ini tahun 2003 sudah segini. Ini cepat sekali ya. Anda lihat di Indonesia ada nggak di situ? Ada. Ini ada ini. Anda nggak? Saya kira teman-teman paham yang peta Indonesia ya. Masa peta Indonesia sendiri nggak paham? Ya, statistik di Indonesia Januari 99, domain timor.tp diacak-acak dengan dugaan dilakukan oleh orang Indonesia.
September tahun 2000 mulai banyak penipuan transaksi di ruang lelang atau auction dengan tidak mengirimkan barang yang sudah disepakati. Tanggal 24 Oktober tahun 2000, dua warnet di Bandung digerebek karena menggunakan akun dial-up curian. Nah, zaman dulu kan masih pakai koneksi dial-up ya digunakan ya. Jadi pakai DKU 5 lah. Kalau yang punya HP Nokia zaman dulu ada di situ. Nah, ada banyak situs web di Indonesia. Nih, banyak situs web Indonesia termasuk situs bank yang diobok-obok oleh developer ya di sini. Nanti saya harap ketika saya buka forum carding dan forum developer tidak gini. Ini bukan tunjukkan markas besar mereka, nanti tapi paham lah, udah pernah lalu di sana. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat sih buat para aparat hukum untuk ngeliat oh kesana atau larinya, oh kesana atau trackingnya gitu. Di akhir tahun 2000 banyak pengguna warnet yang melakukan kegiatan carding. Nah, ini sehingga di blacklist nih kalau pas kita shipping mau belanja keluar banyak yang ke ini ya, ke blacklist dari Indonesia. Di Juni tahun 2001, situs plesetan killbca.com muncul dan menangkap PIN pengguna KillBCA. Ini menggunakan ya scam atau phishing ini ya. Sekarang namanya phishing ya. Terus seorang operator komputer di sebuah rumah sakit mencuri obat-obatan dengan mengubah data-data pembelian obat. Nah, di Oktober tahun 2001, jaringan Visa BCA terputus selama beberapa jam sehingga mesin ATM tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Tidak diberitakan penyebabnya kenapa. Pada tanggal 3 April 2002, pada siang hari jam 14.34 waktu Indonesia bagian Barat, sistem BIJ macet sehingga transaksi tidak dapat dilakukan sampai tutup pasar jam 4. Diduga karena ada transaksi sebesar 15.000 saham dari TLKM dibeli oleh Merrill Lynch. Padahal ada perangkat switch yang tidak berfungsi di sini. Di Oktober tahun 2002, web BRI diubah atau di-deface tahun 2002. Ini contohnya dari web BRI ini pakai browsernya pakai Netscape ya, jam dulu ada Tritura 98. Ini contoh-contohnya graffiti-nya ya. Jadi kalau kita bisa ngeliat di sini kan setidaknya gini. Ini kan ada ID nih, ada ID-nya, dia namanya siapa? Ini kita bisa tracking sih. Jadi bisa tracking. Ini bosen ini kan, nah ini bisa kita lihat contohnya kan di bawahnya di sini kan ada nih dia lari kemana, ini bisa kita trace nanti dari koloni ini kan bisa trace sampai ke orangnya kalau beruntung sih. Kalau orangnya nggak ini ya, nggak bego amat itu ya, tapi kalau orangnya clever smart ya ini cuma ID kosong, jadi kita mau masuk ke sini cuma nggak ketemu apa-apa. Terus BRI Manado dibobol transfer fiktif sekitar 5 miliar. Ya, teman-teman yang ngelihat video ini, coba nanti Anda tarik benang merahnya dengan kejadian yang sekarang ya. Jadi tahun 14 Februari 2002 ini ada dari koran Tempo ya, BRI Manado dibobol transfer fiktif sekitar 8 miliar dari karyawan Bank Danamon Sragen menilap 2,9 miliar ini Sragen. Terus SIM card GSM bisa digandakan. Oke, chip cloning ya sekarang ya. Karyawan Bank Mandiri membobol Rp 95,8 miliar. Nih, udah ada nih contoh-contohnya, ada ini kasus-kasus yang nggak tahu nih hilang sampai kapan nih. Ada pikiran rakyat. Ini Bank BNI, ini transaksi dari RTGS mencapai 64,9 triliun per hari. Ini tahun-tahun yang lawas sih, udah ada semua kejadian ini. Dan sekarang terulang lagi kan. Terus tabungan Andri raib 46 juta. Ini dari pikiran rakyat 6 September 2003. Karyawan bank harga diduga bobol uang nasabah. Ini banyak nih kasusnya. Kalau ini ada token dan sebagainya yang kemarin ya
hilang dan sebagainya. Di koran Tempo tanggal 26 September 2003, karyawan bank Permata diperiksa, semuanya diperiksa. Ini kejahatan-kejahatannya. Ini kejahatan di ATM. Ada transaksi butik ATM Citibank. Dari sumbernya ada surat pembaca Kompas 2003. Pemasaran struk dari transfer BCA. Ini dari kasus-kasus ini Anda bisa lihat, oh ternyata udah banyak sekali kasus-kasus di tahun dulu ya. Nah sekarang terulang lagi. Nah pertanyaannya kan nilai awarenessnya di mana ya? Tidak ada sistem yang sempurna di dunia. Kasarnya kan gitu ya. Tapi setidaknya kan kita bisa mereduce kalau kita mengenali ancaman-ancaman terdahulu, kita belajar dari kemarin lah, yang dulu itu seperti apa, kita pelajari dan kita adopsi untuk yang sekarang ini kan lebih istilahnya lebih bisa aman lah, agak aman atau aman gitu ya. Nah, mungkinkah aman? Pertanyaannya kan pertanyaan yang rancu. Mungkinkah aman? Ini bukan lagunya Stinky yang muncul di sini. Sangat sulit mencapai 100% aman. Ada timbal balik antara keamanan dengan kenyamanan. Benar, keamanan dan kenyamanan itu akan berbanding terbalik. Yang mana ketika Anda meminta aman, berarti nyaman tidak. Itu yang harus kita pahami. Semakin tidak aman, semakin nyaman. Ya kan, sama seperti Anda punya wifi. Ada password segala macam gini-gini nih. Terus nggak dikasih mikrotiknya, nggak di manajemen bandwidth gitu, nggak ada QA-nya, udah ada gelondongan aja, rebutan benar di situ aman. Ada pakai IDM dulu aman, tapi kan nyaman ya, tapi kan nggak aman di situ. Nah, dari definisi computer security dari Garfinkel dan Spadford ya adalah a computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect. Nah, translate sendiri lah bahasa Inggris kok ya. Ditranslate sendiri, artinya yo rata aman banget itu loh. Nah, peningkatan kejahatan komputer beberapa sebab. Satu, aplikasi bisnis yang berbasis komputer atau internet meningkat. Nah, internet mulai dibuka untuk publik tahun 95. Electronic e-commerce atau e-commerce itu semakin buka semuanya. Statistik e-commerce yang semakin meningkat dengan kebutuhan pasar itu jelas. Semakin banyak yang terhubung ke jaringan seperti internet dan lain. Nah, peningkatan kejahatan komputer melewati dari desentralisasi server. Ini ada terkait dengan langkahnya SDM yang handal. Lebih banyak server yang harus ditangani dan butuh lebih banyak SDM dan tersebar di beberapa lokasi. Padahal hal ini susah untuk zaman dulu, susah untuk mencari SDM yang mumpuni. Server remote seringkali tidak terurus. Biasanya sih cuma remote doang tapi tidak maintain ya, tidak melihat fisiknya. Jadi sebenarnya kalau remote kita cek, misalnya cek berkala sebulan sekali, ya kan, itu bisa dilakukan. Kalau kita menggunakan proses remote server di sini ya, serangan terhadap server remote lebih susah ditangani atau berebut akses di sini dan bandwidth dengan penyerang. Ini nanti ada namanya zombie dan sebagainya. Nah, peningkatan kejahatan komputer atau transisinya nih dari single vendor ke multi vendor, banyak jenis perangkat dari berbagai vendor yang harus dipelajari. Ini ada contohnya nih. Untuk routernya nih, ada Cisco, ada Bay, ada Netbox, ada Nortel, ada Tricom, ada Juniper, ada Linux based routernya. Sedangkan untuk server ini macam-macam. Ada Solaris, ada Windows NT 2000 atau XP, ada SCO Unix, ada Linux, ada BSD, ada AX, ada XPX, itu ada sendiri. Terus mencari satu orang yang menguasai semuanya itu sangat sulit, langka di situ ya. Apalagi jika dibutuhkan SDM yang lebih banyak. Makanya satu orang tuh bisa, kalau bisa semuanya kan ya nggak mungkin kan, nggak punya kemampuan dewa di situ. Nah, di peningkatan kejahatan komputer, si pemakai makin melek teknologi dan kemudian mendapatkan software di sini. Ada kesempatan untuk menjajal nih, tinggal download software dari internet atau script kiddies. Contohnya kemarin saya gunakan, itu contoh script kiddies semuanya. Jadi saya tinggal download di internet, saya pakai, terus saya munculkan, ini namanya script kiddies. Atau menggunakan tools yang sudah ada, itu juga menggunakan namanya script kiddies juga. Sistem administrator harus langkah di depan. Sini ya. Terus peningkatan kejahatan komputer, ini ada kesulitan penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia di telekomunikasi dan komputer. Ada cyber law belum matang, tingkat awareness-nya masih rendah, technical capability-nya masih rendah. Oke. Untuk sesi pengantar di
part pertama sampai sini dulu ya. Nanti akan saya lanjutkan pada part kedua. Semoga informasi di part pertama ini Anda paham dulu di sini, nanti baru saya next ke part berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.